Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah Hukum Perdata Internasional yang berjudul Hukum Ekonomi Internasional dan Penanaman Modal di Indonesia. Saya Muhammad Farhan Maulana Nasution. Saya Arifah Syawaliyah. Saya Anissa Larasati. Selamat menyaksikan. Hukum Ekonomi Internasional dan Penanaman Modal di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah-kaidah dasar hukum ekonomi internasional. Yang pertama, ada prinsip kebebasan berkomunikasi. Mana kebebasan berkomunikasi di sini menyatakan bahwasannya setiap negara memiliki kebebasan untuk berhubungan dengan siapapun juga, termasuk kebebasan untuk memasuki wilayah suatu negara untuk melakukan transaksi ekonomi internasional. Yang kedua ada kebebasan berdagang. Setiap negara memiliki kebebasan untuk berdagang dengan setiap orang atau setiap negara dimanapun di dunia ini. Kebebasan berdagang ini di antara lain dinyatakan dalam pedoman pelaksanaan Deklarasi Masyarakat ASEAN. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip umum hukum ekonomi internasional. Yang pertama, ada prinsip standar minimum atau minimum standards. Prinsip ini menyatakan bahwa kewajiban negara untuk memberikan jaminan perlindungan kepada pedagang atau pengusaha asing dan harta miliknya. Yang kedua, ada prinsip perlakuan sama, yaitu pada prinsip ini dua negara atau lebih bersepakat memberikan para pedagang mereka perlakuan yang sama. Yang ketiga, ada prinsip most favored nation, yaitu prinsip ini menyatakan bahwa suatu negara harus memberikan hak kepada negara lainnya, sebagaimana halnya ia memberikan hak serupa kepada negara ketiga. Yang keempat ada prinsip menahan diri untuk tidak merugikan pihak lain. Prinsip hukum ekonomi internasional lain adalah kewajiban untuk menahan diri agar tidak merugikan negara lain. Yang kelima ada prinsip perlakuan khusus bagi negara yang berkembang. Prinsip ini mensyaratkan perlu suatu kelonggaran atas aturan-aturan hukum tertentu bagi negara-negara berkembang. Yang keenam ada prinsip penyelesaian sengketa secara damai. Dalam perjanjian internasional, negara-negara di dunia kerap kali memasukkan cara-cara damai, yaitu dengan negosiasi dan konsultasi. Selanjutnya, ada subjek-subjek hukum ekonomi internasional. Yang pertama, negara. Peranan penting negara ini tampak pada keanggotaan ekonomi pada berbagai organisasi ekonomi internasional. Yang kedua, individu. Individu sebagai subjek hukum adalah pengemban hak dan kewajiban. Yang ketiga, ada perusahaan internasional. Perusahaan ini sebagai subjek hukum ekonomi sebenarnya dapat juga digolongkan ke dalam individu dalam arti badan hukum atau perusahaan. Yang keempat, organisasi ekonomi internasional. Sebagai subjek hukum internasional memungkinkan untuk berfungsi sebagai kesatuan hukum dalam lingkungan internasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber hukum ekonomi internasional. Hukum ekonomi internasional merupakan bagian dari hukum internasional publik, yang dimana sumber hukum internasional publik terdapat di dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Agung Internasional. Menurut pasal 38 tersebut, sumber hukum internasional yaitu yang pertama ada konvensi atau perjanjian internasional. Konvensi atau perjanjian internasional ini biasanya dilakukan oleh negara-negara ataupun badan hukum publik. Dan di Indonesia sendiri ada undang-undang yang mengatur tentang perjanjian internasional, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, yang dimana dalam undang-undang tersebut pengertian dari perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dalam nama tertentu yang diatur di dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis yang akan mengakibatkan hak dan kewajiban bagi suatu bidang hukum publik. Indonesia sendiri telah melakukan perjanjian internasional dengan Jepang pada tanggal 1 Juli 1961 di Tokyo. Yang kedua, ada kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional terjadi karena adanya dua faktor. Yang pertama karena adanya kejadian yang terulang-ulang dan terjadi secara terus-menerus. Yang kedua,
masyarakat internasional menganggap bahwa kejadian yang terjadi secara berulang-ulang dan terus-menerus tersebut adalah suatu hal yang mengikat. Selanjutnya, yang ketiga adalah prinsip-prinsip hukum umum. Prinsip-prinsip hukum umum merupakan salah satu sumber hukum yang penting dalam hukum ekonomi internasional. Prinsip-prinsip hukum umum juga dapat dijadikan sebagai salah satu pilihan hukum bagi para pihak dalam kontrak apabila menurut keabsahan kontrak tersebut merujuk pada hukum nasional. Yang keempat adalah putusan hakim dan jurisprudensi. Putusan hakim atau jurisprudensi dan doktrin. Putusan hakim dan jurisprudensi dan doktrin dalam bidang ekonomi baik nasional maupun internasional itu masih sangat terbatas. Jadi dalam putusan hakim ini tidak bersifat mengatur asas jurisprudensi. Jadi putusan hakim sebelumnya tidak bersifat mengikat, hanya sebagai acuan saja. Selanjutnya, penanaman modal asing. Penanaman modal asing telah terjadi di Indonesia sejak zaman kolonial, mulai dari penjajahan Belanda hingga Jepang. Penanaman modal asing juga tercantum di dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang tentang penanaman modal. Penanaman modal asing adalah kegiatan untuk menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Penanaman modal memiliki tujuan yang pertama meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan pekerjaan, dan yang ketiga meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan. Daftar negatif investasi. Secara umum, daftar negatif investasi diatur pada pasal 12 Undang-Undang Penanaman Modal. Dalam ketentuan tersebut, ditegaskan semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Dalam upaya meningkatkan penanaman modal di Indonesia dan persiapan menghadapi ASEAN Economic Community, pemerintah Indonesia memperbaiki ketentuan daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Hukum divestasi. Objek kajian hukum divestasi meliputi pengalihan aset dan atau saham yang dimiliki oleh pemerintah maupun badan hukum. Definisi resmi tentang divestasi antara lain dapat ditemukan pada PP Nomor 1 Tahun 2008 tentang investasi pemerintah yang menyatakan bahwa divestasi adalah penjualan surat berharga atau kepemilikan pemerintah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain. Secara umum, ada dua alasan terjadinya divestasi, yaitu divestasi secara sukarela dan terpaksa. Divestasi secara sukarela merupakan pengalihan saham atau aset yang dilakukan atas kehendak atau kemauan sendiri dari perusahaan yang bersangkutan. Alasan-alasan divestasi yang dilakukan secara sukarela meliputi: yang pertama, kembali ke kompetensi inti. Yang kedua, tidak menguntungkan secara ekonomis. Ketiga, kesulitan keuangan. Keempat, perubahan strategi perusahaan. Yang kelima, memperoleh tambahan dana. Dan keenam, alasan individu pemegang saham. Divestasi secara terpaksa merupakan pengalihan saham atau aset yang dilakukan perusahaan tidak atas kemauan sendiri atau karena adanya tekanan-tekanan dari pihak lainnya, seperti dari pemerintah atau kreditur. Pemerintah dapat memaksa untuk melakukan divestasi karena perusahaan memiliki pangsa pasar sedemikian besar sehingga melebihi batas yang diizinkan oleh undang-undang. Sekian pemaparan video dari kelompok kami tentang hukum ekonomi internasional dan penanaman modal di Indonesia. Jika teman-teman ingin bertanya, sampai jumpa di kelas.